Dan saat ini kita semua datang berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga besar Lengkong Ligo dalam ibadah pemakaman dari Bapak Dr. Andes Maksi Lewi Lengkong. Kita turut sepenanggungan dengan keluarga, dan oleh sebab itu mengatasnamakan keluarga kami menyapa dengan ucapan selamat datang kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini. Sekali lagi disampaikan selamat datang. Selanjutnya kita akan mendengarkan riwayat anugerah kehidupan riwayat hidup singkat Bapak Dr. Andes Maksi Lewi Lengkong. Nama Dr. Andes Maksi Lewi Lengkong. Lahir di Manado pada tanggal 3 Februari 1960. Terlahir dari pasangan suami istri. Ayah bernama Joseph Bernhard Lengkong almarhum, Ibu Laurina Kakomole. Bapak Maksi Lewi Lengkong adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Masing-masing pertama Dr. Andes Maksi Lewi Lengkong almarhum, kedua Sidonia Lengkong menikah dengan Rudolf Sembiring SE, membentuk keluarga Sembiring Lengkong. Anak ketiga Tirsa Lengkong almarhumah menikah dengan Sofyan Yunan, membentuk keluarga Yunan Lengkong. Anak keempat Ari Emon Lengkong Esos menikah dengan Silvana Rondonuwu Esos, membentuk keluarga Lengkong Rondonuwu. Anak kelima Heri Lengkong Espong menikah dengan Flora Ponto Esos, membentuk keluarga Lengkong Ponto. Tahun 1987, Bapak Maksi Lewi Lengkong menikah dengan Frona Sojaligo SE dan membentuk keluarga Lengkong Ligo, dikaruniai 2 orang anak, yakni 1 Natalia Desi Jolanda Lengkong SE menikah dengan Rino Kuntak, membentuk keluarga Kuntak Lengkong. Keluarga ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu Bosco Kuntak dan Bianca Kuntak. Anak kedua, Victoria Magdalena Lengkong SH menikah dengan Abrian Palamani, dikaruniai 2 orang anak, Putri Palamani dan Abirasel Palamani. Riwayat pendidikan, Bapak Maksi Lewi Lengkong pernah bersekolah di SD RK 7 Manado, di SMP Kristen Manado, di SMA Don Bosco Bitung, dan Fakultas Ekonomi Unsrat Manado. Riwayat pekerjaan, staf pelaksana pada Subdinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Bitung tahun 1990. Kepala Seksi Penetapan Dipenda Kota Bitung tahun 1991 sampai 1998. Pemeriksa Pendapatan Inspektorat Wilayah Kota Bitung tahun 1998 sampai 2000. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bitung tahun 2000 sampai 2002. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tahun 2002 sampai 2006. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara pada tahun 2007 sampai 2009. Kepala Bagian SDA Setda Kota Bitung tahun 2009 sampai 2011. Direktur Perencanaan
APD Bangun Bitung tahun 2011. Kemudian diperbantukan pada Setda Kota Bitung. Pada tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Maksi Lewi Lengkong pensiun pada tahun 2018 dan masih dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi staf khusus bidang aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 sampai saat ini. Riwayat pelayanan. Bapak Maksi Lewi Lengkong pernah menjadi Syamas di kolom 14 Gemim Nafiri Bitung selama 1 periode bersama dengan Penatua Ibu Makaminang almarhumah. Dan kemudian pada periode pelayanan berikutnya Bapak Maksi menjadi Penatua di kolom 14 Gemim Nafiri Bitung masih bersama Syamas Ibu Makaminang almarhumah. Tahun 2021 Bapak Maksi divonis dokter mengalami sakit ginjal dan sempat menjalani operasi pengangkatan 1 ginjal. Waktu berjalan dengan semangat hidup yang besar, beliau terus menjalani kehidupan, melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sabtu 27 Januari 2024 Bapak Maksi merasakan sakit dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Advent Manado. Di sana beliau dirawat selama 2 hari. Sempat pulang ke rumah, tetapi kemudian karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, keluarga membawa kembali Bapak Maksi ke Rumah Sakit Manemo-Nemo Bitung, tepatnya tanggal 31 Januari 2024. Keluarga dan tim medis sudah berupaya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada hari Kamis 1 Februari 2024, tepatnya pukul 7.45 WITA, di ruang ICU Rumah Sakit Manemo-Nemo Bitung, dokter menyatakan bahwa Bapak Maksi telah meninggal dunia. Dia pergi meninggalkan istri, anak-anak, cucu, mama, saudara bersaudara. Tutup usia 63 tahun, 11 bulan, 29 hari. Demikian riwayat hidup singkat dari Bapak Maksi Lewi Lengkong. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya harus menyampaikan salam hormat dari Bapak Wali Kota Bitung. Kami sapa dengan kasih Bapak Penatua Insinyur Moritz Manteri MM, karena Bapak Wali Kota Bitung ingin sekali hadir. Akan tetapi pada hari ini ada beberapa kegiatan yang sudah terjadwalkan, yaitu Tulude di Kecamatan Girian. Saya belum sebulan, sudah 1 bulan, hampir 1 bulan dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Bitung untuk menjadi Camat Madidir. Saya Handri Beni Enok, SIP MAP, kami keluarga Bapak Wali Kota Bitung. Shalom, damai di hati. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati keluarga besar Lengkong Ligo, anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara sebelah menyebelah. Yang kami hormati kadum kita Pendeta Yuske Kahiking STH,
Yang kami hormati juga ada beberapa pendeta yang hadir pada saat ini, pelayan khusus, diaken dan penatua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kota Bitung, kami sapa dengan kasih Bapak Stefan Prok SH bersama Ibu, yang merupakan juga bagian dari keluarga. Yang kami hormati Lurah Kadodan, Ibu Vera Derek SE, beserta perangkat yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati juga tadi ada Lurah Pakadodan, Ibu Flora, merupakan juga bagian dari keluarga, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Pakadodan, Bapak Heri Lengkong. Yang kami hormati para pejabat sipil, TNI dan Polri yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, mungkin hadir pada saat ini para caleg, tokoh politik, dan hadirin pelayat duka sekalian. Segala pujian, syukur patut kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh hanya anugerahnya kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Meskipun saat ini kita harus turut merasakan peristiwa duka yang dialami oleh keluarga besar Lengkong Ligau. Karena itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bitung serta pribadi dan keluarga Wali Kota Bitung, Bapak Penatua Insinyur Maurits Mantiri MM, keluarga Mantiri Tangkudung, Wakil Wali Kota Bitung Bapak Hengki Honandar SE, keluarga Honandar Sondak, dan Sekretaris Kota Bitung Bapak Penatua Insinyur Ignatius Ruditeno STMT, keluarga Teno Bernardin, dan kami Camat Madidir Handri Beni Enok SIP MAP, keluarga Enok Pupus. Kami menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Maksi Lewi Lengkong, dengan harapan kehadiran kami saat ini boleh memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Hadirin dan pelayat duka dan keluarga yang kami hormati, kematian bukanlah suatu hal yang harus dihindari, sebab makhluk hidup pasti akan menuju kematian. Untuk itu marilah kita senantiasa melakukan amal baik sebagai bentuk menyiapkan diri atas datangnya kematian. Kami percaya selama masa hidupnya almarhum Bapak Maksi Lewi Lengkong telah berbuat yang terbaik. Tadi sudah dibacakan oleh keluarga riwayat hidup, dari riwayat pelayanan dan riwayat pekerjaan. Ada banyak kenangan indah yang telah ditinggalkan oleh beliau. Nyata dari kerja dan karyanya yang senantiasa menunjukkan kualitas kerja yang tinggi, disertai semangat dan dedikasi yang patut diteladani oleh kita semua. Kami juga berkeyakinan bahwa banyak hal yang baik lainnya yang telah dibuat oleh almarhum semasa hidupnya, yang kiranya dapat menjadi motivasi, bahkan bekal bagi kaum keluarga untuk dapat menjalani hidup hari-hari ke depan dengan menjadikan kenangan bersama almarhum sebagai penambah semangat untuk terus bekerja dan berkarya dalam melanjutkan apa yang menjadi cita-cita almarhum, pekerjaan masing-masing. Hadirin dan pelayat duka dan keluarga yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bitung atas kerjasama yang terus terjalin dan tetap terpelihara sampai saat ini, sehingga berbagai program pembangunan yang dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik. Lebih dari itu, mari kita tetap junjung tinggi persaudaraan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan tetap saling mengingatkan keberadaan dalam kesadaran bahwa orang semua ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi, bekerja dengan cinta, jauhkan kebencian, sehingga kita dapat pulih lebih cepat demi mewujudkan Kota Bitung, kota digital yang mandiri, sejahtera, berkarakter, dan berlandaskan gotong royong. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pelayat duka dan keluarga yang berduka saat ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dengan tidak mengurangi makna dari sambutan pemerintah Kota Bitung, yang mana di tahun ini adalah tahun politik. Jangan orang beda pilihan, beda warna, atau beda partai, so baku-baku marah, so nyata dalam pelayanan. Pelayan ini mendukung ini, pelayan ini mendukung jemaat ini, mendukung ini. Akhirnya so baku-baku gara, akhirnya di gereja sonya baku-baku togor. Kami berharap sebagai pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Malidir, tidak seperti itu. Jadi biarpun orang berbeda-beda, persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Berikut, pemerintah Kota Bitung kalau dulu untuk santunan duka, jadi lurah memasukkan akte kematian, baru mungkin percayalah raya untuk santunan duka diserahkan pada saat ibadah pemakaman. Dan sebentar lurah Kadoodang akan menyerahkan santunan duka kepada pihak keluarga sebesar 2,5 juta. Dan perlu diinformasikan, dan wudhu itu sebenarnya gratis, tapi keluarga harus membayar biaya penguburan 2,5 juta. Itu untuk tukang diingatkan oleh Pak Kadis, itu untuk tukang, biaya tukang. Sebenarnya bisa untuk menanggulangi atau membayar, tertanggung dari masyarakat atau seluruh masyarakat Kota Bitung. Yang penting balapor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tinggalkan bisa kuat dan ikhlas atas meninggalnya almarhum Bapak Maksi Lewi Lengkong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sadu, sadu, sadu. Shalom. Damai di hati. Shalom. Wali Kota Bitung, Insinyur Moritz Mantiri. Dan diundang seluruh masyarakat lingkungan 3 kelurahan. Dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya kepada Kristus. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya,
sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mari Bu, Bibi. Menghadap begini. Kemari Bu, menghadap ke Ibu. Iya. Tahan, 1, 2, 3, 5. 1, 2, ambil. 1, 2, 3. Sini Bu, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, oke. Tiba pada acara tanda kasih terakhir dari keluarga, perjalanan kehidupan. Sudah hidup bersama sebagai suami istri dan hari ini keluarga diangkat untuk membawa suami. Dedek rambut, rambut. Ada jen dulu, ada jen dulu. Ibu rambutnya. Satu kata yang dapat disampaikan. Sebelah kiri. Selamat jalan kekasih hati. Tuhan menyambutmu di sorga. Kemudian diikuti oleh anak-anak. Yang pertama, Yolanda bersama Rino, bersama dengan cucu-cucu Bosto dan Bian. Dikenakan tanda kasih terakhir bagi orang tua. Oleh anak yang paling bungsu, juga bersama dengan anak-anak Putri dan Acil, pikir yang dengan setia merawat Bapak yang terkasih selama sakit dan mendampingi bersama juga dengan kakak Yolanda bahkan mama. Hari ini kita memberikan tanda kasih terakhir. Selamat jalan Papa. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga. Tanda kasih selanjutnya diberikan oleh orang tua dari Mama, Ibu Laurina. Silakan balik. Selamat jalan anak yang terkasih. Pasti kita akan bertemu lagi di Yerusalem Baru. Tanda kasih yang selanjutnya dari kakak beradik dari almarhum Bapak Max Lengkong, Doni Lengkong bersama dengan keluarga. Bapak Doni Lengkong bersama dengan keluarga. Oh, Ibu Doni, Ibu bersama dengan keluarga. Selanjutnya dari Bapak Ari Kemon Lengkong bersama dengan keluarga. Tanda kasih yang selanjutnya dari adik
Mewakili Ligo bersama dengan keluarga. Tanda kasih yang selanjutnya dari Asra Ligo Ishak MH. Dari keluarga Yunan Lengkong sama dengan anak-anak. Mewakili ponakan akan diberikan oleh Dr. Gigi Ria Sembiri. Ibu rambut sebelah kiri. Mewakili sepupu, tanda kasih terakhir akan diberikan oleh Ibu Novita Prof. Porayo. Ibu rambutnya sebelah kiri, Bu. Mewakili anak baptis akan diberikan oleh Enci Wati Leolima. Tanda kasih terakhir mewakili anak-anak baptis akan diberikan oleh Enci Wati Leolima. Demikianlah pemberian tanda kasih dari keluarga. Firman Tuhan mengatakan, kenangan akan orang benar mendatangkan berkat. Dan biarlah segala kenangan yang ditinggalkan oleh Bapak Dr. Hannes masih Lengkong boleh kita jumpa di kota permai, indah saatnya kita jumpa di kota permai. Maka bagi orang yang sudah menang, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya Kabar dari surga datang bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dan 6 sebagai nats pembimbing. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
2 Sahabat Lama nomor 264, Jangan Kamu Takut. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu dirimu, kalau tak sedang, langitku berkuat bila engkau masuk perang. Hari tak pernah, ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Saudara-saudara turun. Sebelum melahirkan dan kami dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau Tuhan Allah kami. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab ingatanmu 1000 tahun sama halnya seperti Lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan murkamu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dari 1000 tahun dan juga kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Yang setia hendak ke taman, iring Yesus meski keras ributkan, meskipun sengsara dan susah banyak, musuh dan seteru selalu serang. Siapa yang setia tahan keras, hai ingat janji-Mu, haris Tuhanmu. Biar nanti dapat balas mahkota indah di dalam rumah-Mu. Dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan disambut pujian penghiburan dari pelayan khusus Kebim Dapiri Bitung. Dari Tuhan yang mengerjakan selamatmu, semua yang diberikan, yaitulah karunia-Mu. Meski hati tidak mau
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara khusus keluarga yang diperhadapkan dengan gumul duka cita, keluarga besar Lengkong Ligo. Ibu kekasih, anak-anak, cucu saudara bersaudara, yang saat ini sebagaimana kita jemaat masyarakat menyaksikan situasi keadaan mereka berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun mereka akan ada di hari-hari selanjutnya. Dengan situasi keadaan yang berbeda ini juga akan menjadi satu pengalaman indah bagi keluarga ketika terus melangkah. Walaupun ada yang lebih dahulu mendahului keluarga, dalam hal ini suami, papa, opa, saudara yang kekasih, Bapak Maksi Lewi Lengkong. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi kita telah mendengar serentetan yang boleh dikaryakan dalam dunia pekerjaan dari Bapak Maksi Lewi Lengkong semasa ia hidup. Dan inilah menjadi bagian keluarga yang ditinggalkan hanya bisa mengenang, bahkan menceritakan ada begitu banyak karya kerja yang dia telah lakukan semasa ia hidup, dan menjadi bagian kepada kita semua secara khusus keluarga. Pasti semua yang Tuhan datangkan secara khusus hari ini adalah merupakan bagian untuk supaya keluarga tetap kuat dalam iman. Jujur, menurut data sensus keluarga ini secara khusus di hari ini, Bapak Maksi Lewi Lengkong sebenarnya ada di usia 64 tahun. Namun Tuhan berkehendak lain, karena kita ada dalam ibadah menghentar Bapak kekasih ini kembali kepada Sang Pemilik hidup. Jadi Tuhan hanya kasih usia 63 tahun. Dan ini menjadi bagian so pasti keluarga dalam hal ini bukan ada dalam situasi bersyukur atau bergembira. Walaupun firman bilang bersyukurlah dalam segala hal, tapi keluarga dalam situasi harus menyaksikan pribadi yang saat ini tak ada lagi yang harus dia mau sampaikan. Tak ada lagi yang harus dia mau bilang kepada istri dan anak-anak, cucu, saudara bersaudara. Dan inilah yang akan tetap menjadi bagian kita semua yang terundang oleh Tuhan menyaksikan apa yang Tuhan berlakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara yang orang Bitung mau ke Manado, orang lewat dari jalan utama, di Kalawat ada Densipur, toh, tahu sebelah kanan. Di sana terpampang dengan ada kalimat setia hingga akhir. Besar sekali. Nah, ini mau mengungkapkan kepada kita semua, orang bukan cuma jaga bilang setia hingga akhir. Namun kenyataan ada orang yang tidak setia hingga akhir. Dia cuma setia di pertengahan atau setia di awal. Namun di akhirnya dia kasih tunjuk tuh yang DP asli, toh. Dan inilah menjadi bagian kita dituntut untuk setia kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan tak dapat diukur, berapa beratnya, toh, berapa tinggi dalamnya, toh. Dan inilah orang semua yang menikmati kehidupan di dalam Tuhan, diberikanlah kita bagaimana kehidupan yang terus diberkati, ada umur panjang, ada kuat dan sehat. Ini bagian daripada kesetiaan Tuhan. Tuhan setia dengan menyertai orang semua, menolong, membimbing, mengarahkan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan, namun seringkali orang didapati tidak setia. Gereja cuma di ujung Idomar, tunggu jauh minggu depan. Ibadah ada di setiap minggu, nanti jauh bulan depan.
cuma aja tercatat di jemaat itu sebagai anggota jemaat, tidak pernah nongol dalam ibadah. Bagaimana mau bilang setia? Kitab Yakobus pasal 1 ayat 8 bilang, orang yang berdua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Benar. Bapak Ibu saudara-saudara, akan pernah tenang. Dia ada di sini, ada di sana, ada di lebih di ujung sana. Mana akan tenang? Jadi selama orang hidup, bagaimana orang merasakan kesetiaan Tuhan, maka itulah yang akan orang mewujudkan setia kepada Tuhan. Kalaupun dengan Tuhan, jangan lagi dengan yang lain. Kalaupun orang setia dengan gereja, kita setia dengan gereja kita. Kalaupun kita setia berbakti kepada Tuhan, berbaktilah kepada Dia. Jangan pernah menduakan Tuhan. Sehingga di dalamnya Bapak Ibu saudara-saudara, di sini ketika orang setia kepada Tuhan, maka orang hidupnya tidak jaga bikin masalah. Ada kok orang dia hidup bikin masalah sampai mati lebih bikin masalah. Tuh. Nah, ketika orang setia tidak akan dijumpai dia berbuat kesalahan. Walaupun secara manusia didapati ada kelemahan dan keterbatasan. Namun ketika orang hidup setia kepada Tuhan, ada banyak yang akan terwujudkan dalam kehidupan orang sebagaimana yang orang minta kepada Tuhan. Dan ini sebagaimana yang dirasakan dialami oleh keluarga. Keluarga boleh duduk bersama sebagai tanda setia hingga Bapak kekasih menutup mata. Ketika kami melaksanakan pelayanan di rumah sakit, istri yang kekasih setia, ada anak-anak saudara bersaudara. Inilah yang boleh dibuktikan. Dan bagaimana ketika kita hidup setia kepada Tuhan, maka di sini dikatakan Ia akan menguatkan hatimu. Kalau orang setia kepada Tuhan, apapun yang melanda orang, badai dan gelombang, persoalan pergumulan penderitaan, maka Dia mau kasih kuat. Orang yang akan bilang yang tidak kuat, yang tidak mampu, yang tidak bisa. Tapi orang akan tetap kuat karena Tuhan memberikan kekuatan. Coba orang lihat, keluarga kuat karena keluarga telah mengaminkan karya Tuhan. Keluarga tidak mempersalahkan Tuhan. Namun inilah bukti kesetiaan Tuhan kepada Bapak Maksi Lewi Lengkong. Dan menjadi bagian kepada kita semua umat Tuhan yang ada di saat ini. Apapun yang Tuhan alami, apapun yang Tuhan jalani, maka tetap setia kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan. Dia memberikan penguatan, memberikan nasihat kepada keluarga. Apapun itu bentuk penganiayaan yang diterima oleh jemaat Tuhan di saat itu, maka jangan pernah menyimpang daripada jalan Tuhan. Tetap setia, tetap dalam hal ini berdoa dan bekerja. Jangan bermalas-malasan. Tetap orang akan menerima berkat Tuhan kalau orang bekerja, kalau orang berdoa. Yang datang dengan sendirinya itu berkat. Namun orang akan tetap berupaya dan berusaha di dalam Tuhan. Dan itulah menjadi bagian bagi kita semua yang ada saat ini. Saya yakin kita semua yang ada saat ini tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika orang hidup di dalam Tuhan, terus orang berdoa sambil bekerja, apa yang orang kerjakan, orang doakan, maka memberikan dampak yang luar biasa. Dan inilah tanda bahwa orang akan tetap setia kepada Tuhan dan kepada keluarga. Dengan gugur duka cita ini, maka keluarga akan tetap setia kepada Tuhan. Ada kalanya orang ketika ditimpa dengan persoalan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi keadaan siapa lain senang bahagia diliputi dengan sukacita, tapi orang sebaliknya. Itu adalah giliran, ada waktu Tuhan. Sehingga di sini ketika dengan gugur duka cita ini keluarga setia kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang akan tersaksikan dan teralami atas kehidupan keluarga besar Lengkong Ligo dan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan sebagai wujud nyata pelayanan gereja yang berdiakonia. Sambil memberi persembahan diakonia, kita menyanyi NKB nomor 72, Nama Yesus Berkumandang di Sejarah Dunia. Dosa di
pekerjaan tangan-Mu yang terus merendah hari-hari hidup kami. Dan inilah kami ya Tuhan, yang tetap ada di hadapan-Mu. Kami yang tetap hidup di jalan-Mu Tuhan. Walau terkadang Tuhan dijumpai kami tak setia, dijumpai kami melalaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, bahkan dijumpai kami mempersalahkan Tuhan, dijumpai kami melakukan perbuatan dosa. Tuhan kasihani kami, dan biar ya Tuhan Engkau ubah hidup kami, supaya kami sadar siapa kami, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika ditempatkan di kolong langit ini harus menunjukkan bagaimana kami sebagai umat-Mu yang terus berbakti kepadamu, yang terus setia dan terus mencari Engkau apapun situasi dan keadaan kami, sebagaimana yang terjadi saat ini, meninggalkan segala kesibukan aktivitas, karena kami tahu ini adalah tugas dan tanggung jawab kami melayani. Dan Engkau berkati bersama dengan keluarga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati juga dengan seluruh jemaat yang ada. Secara khusus kolom 12 diberkati Ibu Penatua bersama keluarga, Pak Diaken bersama keluarga. Urusan pelayanan kategorial, Bapak Ibu pemuda remaja anak sekolah minggu bersama oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. sehingga kita mempunyai dasar untuk bermegah dalam Tuhan. Hal itu juga telah dimiliki oleh Bapak Maksi Lewi Lekung semasa hidupnya. Kini jenazahnya akan kita bawa ke tempat pekuburan untuk dimakamkan, sambil percaya akan kehidupan sorgawi yang mulia, sambil terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemakaman dari Bapak Maksi Lewi yang saat ini sudah berjalan dengan segala baik dan mengatasnamakan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya tadi ada tamu baru kan diundang dengan kasih. Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Tujuh kali. Mana Padang Putri sudah. Ini anaknya. Dek, jangan pilih dek. Dek, mundur lah dek. Mundur. Belum mundur lagi. Dek, boleh mundur lah dek. Mundur lah sedikit mundur. Mundur sedikit. Nah, cari jangan ada situ. Kami atas mau kau menang, perhatikanlah umatmu yang mengikut wafat
Yang terakhir dari mantan kolom 14 Jemaat Gewimna Firi Bitung. Mantan kolom 14 sewaktu pelayanan dari Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Terima kasih atas pujian penghiburan yang sudah disampaikan oleh Yesus Tuhan. Selanjutnya peti akan ditutup. Tetap cinta, Supaya mau tutup. ku tetap cinta, walau
setia, tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mengaminkan akan kuasa Tuhan atas dipanggil pulangnya saudara kami Kak Maksi Rengkong pada hari Kamis yang lalu. Kami mengatasnamakan keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas simpati, ucapan bela sungkawa serta doa tulus yang telah diberikan kepada almarhum yang telah berpulang ke rumah Bapak pada hari Kamis 1 Februari tahun 2024 pada pukul 7.45 pagi dari rumah sakit sampai di rumah ini, yang telah banyak membantu hingga ibadah pemakaman. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pertama Pendeta Alan Salombe STU, 2 Pendeta Novi Dalapis STH, ketiga Pendeta Miske Kahiking STH, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Bitung, Camat Madidir Bapak Handri Enok SIP MAP, Lurah Kadoodan Ibu Vera Derek SE, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Umum Nafiri Bitung bersama pelayan khusus, para Panji Yosua, para Pelsus dan Jemaat Kolom 12,
bahkan komunitas Leher Anggang Kadoodan yang selalu membantu dalam persiapan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih seluruh masyarakat Kadoodan, khusus lingkungan 5, para tetangga yang selalu membantu, keluarga besar, teman-teman seperjuangan dari almarhum, serta semua pihak yang telah banyak membantu, yang mungkin saat ini kami tidak dapat sebut satu persatu. Bapak Ibu pelayat semua, kiranya Tuhan senantiasa membalas semua kebaikan dari Bapak dan Ibu. Sekali lagi dari keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan pasti memberkati. Dan mewakili keluarga juga memohon maaf jika almarhum semasa hidupnya banyak menyakitkan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, kepada saudara sekalian. Sekali lagi dari kami keluarga memohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. yang akan diangkat oleh sahabat-sahabat kita dari Panji Yosua dan didampingi oleh teman-teman pelayan khusus. Silakan kepada Panji. Ya.
Yakinlah bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan senantiasa ada, memberi pendampingan dan ikut mengendalikan kehidupan istri, Ibu Frona, juga anak-anak, saudara-saudara, bahkan orang tua yang masih ada ketika jenazah dari almarhum Bapak Maksi Lengkong dibawa, dimasukkan ke gedung gereja ini, maka mengingatkan istri dan anak-anak, mengingatkan kakak beradik, saudara-saudara tentang pemberian diri, tentang panggilan pelayanan yang pernah dilakukan oleh almarhum terkasih di tengah-tengah persekutuan Jemaat Geming Nafiri. Ada pemberian diri yang tulus dan itu sudah dilakukan, ditopang oleh keluarga besar Lengkong Ligo. Dan karena itu ketika dia harus kembali kepada sang pemilik kehidupan ini, maka yang dapat kami katakan sebagai badan pekerja majelis jemaat, mewakili badan pekerja majelis sinode gereja Pasai Injili di Minahasa, adalah kami berterima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Lengkong Ligo yang adalah bagian dari keluarga besar Lengkong Kakumore, yang telah menopang, yang juga telah memberikan anak, suami, ayah terkasih mereka untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan, baik sebagai seorang syamaz, sebagai seorang penatua, tetapi juga ikut serta dalam komisi BPPJ Jemaat Nafiri. Oleh karena itu sekali lagi gereja sangat kehilangan dan gereja mengucap syukur atas pemberian diri yang sudah dilakukan oleh hambanya ini, dan gereja secara kelembagaan ataupun sebagai orang yang percaya kami mengimani Tuhan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Lengkong Ligo untuk semua yang sudah diberikan dalam karya pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh hambanya Bapak Maksi bagi mereka. Khusus untuk pelayan khusus diundang, kita akan berdiri membawakan satu puji-pujian. Mari berdiri. Umat kepunyaanmu yang Tuhan pilih, Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk pergi dan berbuat melayani jemaat Tuhan. Ini kami yang sedang berdiri menghadap jenazah dari almarhum Bapak Maksi Lengkong bersama-sama dengan keluarga besar Lengkong Ligo yang Tuhan panggil untuk kembali kepadamu di sorga. Saudara bersaudara, tetapi ini adalah yang terbaik yang Tuhan lakukan atas kehidupan hamba-Mu ini. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, di kesempatan dasar ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini, maka kami juga berdoa, kami terus meminta biarlah penguasa
sekalian, bahkan saudara-saudara dari hamba-hambamu pelayan khusus yang masih harus melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan di Persekutuan Jemaat Gemim Nafiri Bitung di wilayah Bitung saat ini. Kami berterima kasih karena di tengah-tengah kehidupan dunia ini tentang kebenaran Kristus, Dia juga pernah memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya, ketika mereka dalam keadaan yang diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan karya dan kekaryaan yang pernah dilakukan oleh hamba-Mu, oleh almarhum Di tiap
memberkati kaum keluarga yang ada, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang boleh hadir dalam hiburan ini. Baiklah, kita akan beribadah singkat di tempat ini. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari kekasih kita, Bapak Maksi Lewi Lengkong, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu pada hari ini, makan kami dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau kuasa dan sekarang. Amin. Kita menyanyi dari Jemaat nomor 363, Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Terimalah berkat Tuhan supaya pulang dengan selamat sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah, pada saat ini kita telah selesai dan selanjutnya diserahkan kepada Syukur